Kok di sini maghrib jam berapa? Lama perasaan. Bergantung, bisa dimajuin. Buset. Ini bergantung lo gini, kalau di sini maghrib jam normal jam berapa? Jam 5. Tadi gue denger azan tadi jam berapa tadi? Subuh tuh. Enggak, gue juga lihat daun gini nih, kalau ada saus enak gurih juga nih. Lo nih orangnya gampang tergoda lo. Lo tinggal di mana? Gue di situ kan di Serang. Iya, Nyaris, Keragilan. Itu dekat Serang. Pantesan itu Pemda Serang, lo tau nggak? Dia bikin, sebetulnya perdanya udah lama. Kalau ada warung buka di bulan puasa di Serang. Itu yang gue mau cerita itu. Makanya gue ke rumah lu. Iya makanya bro, lu ke rumah gue ngapain? Ya siapa tahu maghribnya duluan. Di sana mau nakal susah. Di mana? Di Serang. Nakalnya apa dulu? Ya itu ngabarin orang itu susah. Ya di sana itu teman gue itu sekarang berbondong-bondong jualan di ibu kota, karena di sana jualan kalau puasa tuh ribet. Oh ya nggak boleh. Lo kalau ketahuan siang-siang jualan ditangkap. Terus kan alat makan lo disita. Lah, iya, kompor diambil. iya. Garpu. Gua sih dalam rangka bulan puasa ini gue setuju kok. Jadi gue nggak terlalu, puasa gue agak ringan gitu kan. Gue setuju sih. Iya, gue lihat warung buka sedikit, terus lihat gorengan tempe itu masih keluar asapnya, di sebelahnya ada cabe, terus kemudian lu lihat kan sayur asemnya itu itu gue suka tergoda. Nah, kayak lo ini nih. Lah, puasa tuh bro, lo nahan nafsu dong. Iya, gue nahan, tapi jangan diperlihatkan di depan gue. Ya enggak, dia kan enggak, emangnya sayur asem tuh kayak model jalan di depan lo gitu, legak-legok, ya enggak juga. Itu dia dagang aja, biarin. Lo nggak usah nengok, lo naik motor, nggak usah nengok. Nah, ini Pak Bupati atau wali kotanya ini rupanya dengar aspirasi anak-anak muda model gua gini, jadi maka warung-warung ditutup di sana. Enggak juga. Sebetulnya anak muda Serang itu sebetulnya imannya kuat bro. Lo mau ada opor ayam kek, Apalagi? lo mau ada tempe bacem, Rawon, gudeg, rawon. Banyak amat. Gua nggak bisa nahan. Enggak, lo mau ada itu semua kalau orang niatnya puasa nggak ada masalah. Ya, niat gua puasa kok. Nah tapi lo gampang tergoda kayak gitu gimana? Ya namanya aja godaan. Kan gua pasti tergoda. Ya enggak, kalau goda. Nah itu lo tergoda tapi lo nggak makan. Nah Itu baru namanya puasa. itu puasa bro, lo menahan. Lu tahu kan arti nama gado-gado? Apa tuh? Karena dia suka goda-goda orang yang puasa. Gitu maksud. Nah kalau lo bisa menahan diri, lo nggak lihat, lo ngiler nggak apa-apa, tapi jangan lo sentuh. Gitu. Lo ngiler nggak apa-apa, jangan disentuh. Don't touch. Boleh ngiler, jangan nyentuh. Gue udah ngiler. Hormati gue yang puasa kok. Lu nggak boleh jualan apa tadi? Makanan itu. Kalau belum siang-siang buka puasa, siang-siang. Ya lo mau baru puasa udah pengen jadi kayak tentara, pengen jadi dihormatin. Ngapain lo? Bukan puasa nggak puasa, gerak nggak gitu. Bukan, maksudnya hargai. Berapa? Yang lagi puasa. Berapa? Sekian lah. Itu perda tahun 2010 udah lama tuh perda. 11 tahun lalu. 11 tahun lalu harusnya perda itu udah diubah. Ini kan gini deh, orang puasa kan gini. Boleh nggak kalau kita pesan perdanya itu, ya ini pesen ya, gitu. Dilarang menjual makanan di bawah ini, es campur. Kalau kan tuh ada yang diaduk, ada yang belum diaduk, kita ngeselin tuh, ya kan? Kemudian juga ada es degan. Nah itu disebutin gitu, boleh nggak? Es teh manis. Es teh manis. Boleh jualan sambel aja tuh. Nggak bikin nafsu. Nggak, harusnya detailin spesifikasinya. Es teh manis yang gelasnya ada embun-embunnya. Itu terlalu detail. Lah sekarang gini. Warung nggak boleh buka. Iya. Ya kan? Nggak boleh itu buka. dalam warung makan. Iya. Cuman yang bikin gua kesel. Kenapa? Itu kayak misalnya Indomaret, Alfamaret. Itu kan udah tempatnya adem. Boleh buka. Kenapa boleh?
Gua juga sangat tergoda di situ. Oh, Udah gitu kalau warung nasi biasa ibu-ibu tua yang jualan. Ini 11 tahun lalu udah ada Indomaret belum? belum kayaknya. Oh, udah Udah ada ya. Udah lama itu kan? Itu gua godaannya double itu kalau masuk Indomaret atau Alfamaret itu. Iya, kalau lo misalnya Kasirnya cakep. Nah, Apalagi yang sebelah rumah gua tuh kasirnya cakep banget. Oh iya sempat, cakep banget gitu, kumisnya agak-agak tipis. Herman. Satu Herman, satu Andrianto. Nah itu kalau lo ke Indomaret, Kenapa nggak ditutup? nah itu gue juga bingung. Kan padahal kalau di warung makan Itu kan sangat goda gua kok. godaannya cuma satu kan? Apa tuh? Makan doang kan? Makan. Kalau di sini kan godaannya dua. Iya itu. Makan sama kasir. Makan sama kasir. Kalau lu suka nyuri orang kasir itu. Itu lihat kan minuman dinginnya berjejer ya Allah. Oh, itu ganggu gua banget. Itu kekurangan itu tuh, kekurangan perdanya. Perdanya itu. harus direvisi. Harus direvisi lagi. Jadi nggak boleh ada makanan siang hari. Bolehnya ada apa? Bolehnya ada razia itu tadi. Maksud gua gini ya. Oke, pandangan gua awalnya oke-oke aja itu warung ditutup. Harusnya juga dia perdanya itu tukang jahit harus ditutup, bro. Loh, tukang jahit bikin ini ganggu orang puasa apa? Lo tau nggak lo kalau mau ngejahit benangnya? Oh, dijilat. Iya, coba kalau benangnya sebelumnya dimasukin ke madu. Iya. Batal. Ya kali kok jilat benang lu kenyang. Nggak. Jilat benang kenyang ya kali. Enggak, maksudnya kan ini semua yang batalin puasa. Semua yang batalin puasa. Termasuk permen dan sebagainya. Oh iya, itu permen dan apa-apa semua itu. Jadi ribet Tukang beragama. parkir. Hah? Tukang parkir kok ganggu apa tukang parkir? Lo terus nabrak. Berantem. Lapar. Makan. Batal. Batal. Oh, kalau gitu juga gua banyak kayak gitu. Nah iya, makanya perdanya nggak lengkap. Orang suka nyanyi pas puasa itu juga mestinya batal. Nah, kenapa tuh? Nyanyi sambil ngemut permen. Nggak bisa. Ini makanya. Ya, maksudnya Pemda ini nggak usah cari ribet lah. Nah itu dia. Jadi Pemdanya tuh seolah-olah ya, ini gua nih bisa melindungi iman masyarakat. Iya, Jadi betul. seolah-olah Pemda itu bikin aturan untuk melindungi iman Yang masyarakat. sangat Islami lah Iya. gitu. Which is keluar lagi tuh. keluar lagi. Ya kan, sampaikanlah ayat walau cuman satu which is. Sampaikanlah nasihat walaupun cuma satu which is. Maksud gua, ini khusus di masalah Serang itu tadi ya, Serang. atau mungkin gua nggak tahu ada. Di tempat lain ada juga. Ada juga. Gua denger di mana ya, daerah Jawa Barat terus mungkin di Cianjur atau apa. Ada juga yang kayak begini ya. Bahkan sampai ada insiden orang jualan di pasar dilarang lalu dia menembakkan senjata api rakitan. Itu baru gue dengar tadi berita yang tadi. Oh ya? Iya, itu saking ya apa? Orang mencari rezeki dengan cara sendiri-sendiri. Oh iya. Ya kan? Mungkin teman-teman, mungkin gue yang gue gampang lapar orangnya kayak gini pengen makan. Mungkin tergoda, mungkin juga tidak. Tapi buat teman-teman kita yang nggak puasa kok. Umat non-muslim yang nggak puasa, mereka kan juga perlu. Kan mereka kan harus makan juga. Harus Masa makan. lo puasa yang lain harus ikut lo? Oh iya betul. Iya kan? Lo bayangin gini deh. Kan dulu ya sebelum puasa. Sebelum puasa itu kadang-kadang kita makan, lo bawa anak lo, bawa apa ke restoran lo makan. Iya. Lo lihat anak-anak di pinggir jalan, ngelihat lo makan, dia iri, ya kan? Itu gua kok. Itu gua. Itu gua. Nah, maksud gua gini, ini harus menjadi perhatian Pak Menteri Agama ini. Oh iya. Harusnya dari sebelum puasa harus dikasih perjelas. Pertama, boleh nggak rumah makan itu buka? Boleh. Itu, boleh kan? Yang nggak boleh orang puasa makan. Iya kan? Yang boleh lah kalau emang udah waktunya. Iya enggak, maksudnya orang lagi puasa. Lu nyindir gua. Deh, jadi menurut lu gimana nih? Ini aturannya dicabut atau harusnya diubah? Kan itu kan perda. Perda kan yang ubah tuh nanti legislatif juga gitu. Harusnya diubah lah. Kita jangan ada aturan-aturan norak kayak gini. Iya. Ada harusnya persuasif aja ya. Persuasif Misalnya aja. tolong kalau
makan di sebelum buka puasa ya di warung, mohon dalam bentuk sasetan, jadi cepet kelihatan. Jadi misalnya sayur asem sasetan ya kan, opor ayam dalam bentuk tablet, itu lebih cepet set selesai. Kalau misalnya nggak sempat pakai hordeng hijau, makanya ditutupin. Apalagi sekarang ada masker. Pakai tangan. Kalau ada masker kan lebih gampang. Jadi misalnya ini gue pakai masker nih, ya pakai masker tuh, ya. Gini, lu nggak tahu kan ini sedotan? Ada warung-warung yang pemiliknya itu rezekinya cuma dari situ. Nah, kalau misalnya ini thank you lu tadi udah ngasih pencerahan gua. Kalau misalnya ini ditutup, apa yang terjadi? Ya pemiliknya nggak dapat rezeki. Lalu terjadi dampak negatif lain. Lo bayangin, tadinya mereka sebulan. Ini COVID loh, situasi COVID pula. Ya, kondisi COVID, dagangan susah. Mereka dagang nih, masih jalan nih kecil-kecilan nih. Puasa, oke puasa. Yang lainnya kan ada juga orang yang nggak puasa dong. Iya. Yang non Muslim. Lu mau nyindir gua lagi. Yang non Muslim nggak puasa. Oh, iya. Gua kemarin nggak puasa tuh gua sakit perut. Iya. Lapar. Yang lo perjalanan jauh, musafir, boleh nggak puasa? Itu kemarin gue juga gara-gara jalan jauh kan. Terus lo sakit, boleh nggak puasa? Lo sakit mah kemarin. Cewek yang berhalangan boleh nggak puasa. Kemudian orang yang kerja berat, yang kerjanya membutuhkan fisik dan pekerjaannya dibutuhkan sama masyarakat, itu boleh nggak puasa. Orang yang uzur udah tua, anak kecil. Jadi kalau lo hitung-hitung banyakan yang nggak puasa ketimbang yang puasa, bro. Bener juga. Kenapa juga warung makan mesti ditutup? Iya, nah kalau yang banyakan yang puasa, kenapa warung makan mesti ditutup? Kan banyak orang yang masih butuh makan pada saat itu. Sebenarnya gini, kalau konsep beragama gua, ini tantangannya harus lebih. Jadi gimana kalau orang-orang yang puasa ini siang-siang dia menyedekahkan makanan buat saudara-saudara kita ini, itu lebih daripada menutup. Oh iya, makanya. Lu bayangin. Atau dia ke warung aja udah nggak apa-apa, orang puasa ke warung untuk belanja, nggak harus dimakan. Lu pernah nggak lo lagi puasa nemenin temen lo makan? Sering. Kenapa? Ya kan. Akhirnya lo batal. Kan joinan. Coba dicicip. Tapi pernah temen gue non Muslim, kemudian tapi gue justru terharu karena dia bilang gini, gue maaf banget nih, gue mesti kesana dulu. Kemana? Kesana. Ternyata dia tuh izin mau makan, cuma dia nggak mau nyebutin karena takut. Dia tahu iman lo tipis. Sangat tipis. Tipis kalau iman gue tuh setipis hordeng warteg. Lo iman apa pengaman sih tipis? Nih, berarti adanya Satpol PP yang galak-galak itu improvisasi daerah ya, bukan dari pusat? Bukan dari pusat. Atau Pak Jokowi nyuruh begitu? Oh enggak, pusat nggak ada urusan sama urusan ibadah personal. Ini kan puasa ibadah personal. Lo puasa atau nggak puasa yang tahu siapa? Yang tahu gua. Nah lo sendiri, lo ngaku-ngaku puasa. Iya. Terus lo minum sendirian, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Iya kan? Tapi kan gua betahak. Jadi tahu dong. Nah itu dia. Jadi yang tahu kan lo sendiri, ngapain juga ini perda ngurus-ngurus urusan orang. Hormati gua. Nah, puasa, hormati. Yang cara menghormati orang puasa ya sebetulnya nggak begitu, bro. Atau seharusnya itu, begini. Menurut gua ya, aturan ini justru nggak menghormati orang puasa. Orang-orang puasa yang punya hati nurani, lo nggak punya, gua punya. Gua punya hati ampla. Ya. Mikir kan, kasihan nih ibu-ibu warungnya ditutup. Iya ditutup. Magic jar-nya apa? Magicom ya. Alat masaknya diambil. Rice cooker-nya diambil. Kan dia beli mahal-mahal, disita sama Satpol PP. Ya, terus? Emang urusannya apa? Melanggar hukum? Enggak, dia setidaknya nggak nyusahin orang. Iya. Dia dagang sendiri. Itu kalau di Serang itu ada hukumannya loh. Oh iya. Lu buka warung makan, lu hukumannya loh. Temen gua kemarin buka warung makan, sekarang 2 tahun di penjara. Oh iya? Iya. Kenapa? Ya bongkar warung makan, dibongkar. Itu maling. Oh iya. Salah. Itu kalau perda di Serang itu lo percaya gak? Bener gak semua Satpol PP di Serang puasa? Kan belum tentu. Belum tentu. Nah, karena nggak ada yang tahu.
Iya. Ngapain bener nggak semua pegawai Pemda di Serang puasa? Suatu hal yang hanya orang tahu itu sendiri tidak bisa dijudge. Iya dong. Terus ngapain kalau mereka saja belum tentu puasa, setidaknya nggak ada yang tahu, ngapain mereka urus-urus yang lain? Betul, puasa menahan nafsu. Kalau sekarang gua makan tapi nggak nafsu, batal nggak? Lo makan, Gua nggak nafsu tapi. lo mesti pakai obat itu tuh, obat kuat. Kalau gitu, biar nafsu lo tambah. Bukan, maksudnya itu. Jadi di Serang tuh juga gitu, perdanya tuh mengandung hukuman juga. Mengandung hukuman 3 bulan, bro. Gara-gara buka warung? Buka warung 3 bulan, padahal orang ini nggak ada pekerjaan lain. Ya terus gimana maksudnya mau? Nah, itu dia tuh. Aturan itu seharusnya untuk membuat jadi tertib dan melindungi masyarakat. Nah, ini malah ngerusak ini. Melindungi. Orang makan jadi susah. Orang makan susah, orang kerja susah. Ini perdanya murni kan, bukan titipan supermarket minimarket itu kan, bukan kan? Bukan perda murni, ini tahun 2010 bikin. Mestinya ya perda-perda kayak gini, ini bukan cuma di Serang. Ya. Sebetulnya perda-perda ini perda-perda yang diskriminatif. Iya. Perda-perda yang seolah-olah berlandaskan agama. Coba sebelum diuji coba di bulan Ramadan, coba perda soal puasa ini diuji coba di puasa Senin Kamis dulu. Nah, itu dia, cocok Jadi tuh. tiap Senin Kamis kan puasa juga ada puasa di situ kan? Iya, diuji. Gitu. Diuji dulu. Coba warung bisa tutup nggak Senin dan Kamis? Senin Kamis nggak boleh jualan gitu kan? Betul, ini diuji coba dulu. Jadi jangan langsung puasa Ramadan. Jadi baiknya gimana kok model seperti ini? Karena ini daerah lain ikut-ikutan nih. Oh iya, kalau gua sih ngelihatnya sekarang gini kok. Sekarang gini. Ada orang berbuat mesum di razia, tangkap orang langsung mampus loh, kan gitu. Iya. Ada orang korupsi di OTT itu apa itu? Ketangkap tangan tuh, di razia, mampus loh. Sekarang kalau lagi makan, coba lu petugasnya, gue lagi makan nih ceritanya nih, di warung nih, buka nih, gue makan. Makan Pak. OTT. Apa itu Pak? Operasi tangkap tangan. Lu makannya pakai garpu apa pakai tangan? Oh, begini. Makan dulu Pak. Apa salahnya orang makan? Iya. Ya, puasamu batal. Ya udah, saya sakit Pak, nanti saya ganti. Iya. Sekarang apa salahnya? Bapak mau rebus atau goreng? Ini saya rebus nih. Maksud gua, orang lagi makan di razia. Di OTT. Lu bayangin. Kurang asik. Ini kerja apa? Ini Pemda apa? Ini Pemda model apa nih kerjanya OTT orang lagi makan? Padahal banyak masalah, mungkin penyimpangan anggaran, banyak masalah mungkin tentang COVID yang nggak kunjung turun. Atau kalau lo masih ngurus KTP masih ada sogokan. Masih ada sogokan. Itu kan sementara orang buka warung ada yang makan, digerebek, diambil apanya? Diambil alat-alat warungnya. Seharusnya bukan alat warung yang diambil. Apanya? Cicilannya juga, kan kasihan dia. Jadi nggak bisa nyicil. Nggak bisa nyicil, gitu. Lalu begini, apakah sebaiknya pemerintah pusat turun tangan, Menteri Agama misalnya? Oh ya, harusnya gitu. Jadi gini, kan dulu itu perda-perda ini banyak. Dan kayaknya kalau perda ini dijalankan secara serius, nih perda-perda daerah-daerah ini, Indonesia kehilangan keindonesiaannya, bro. Iya, jadi lo orang Islam yang puasa, orang Kristen yang lapar. Iya, kan nggak benar kan? Orang Hindu yang lapar kan nggak benar. Betul. Lo lapar sendiri aja kan. Artinya puasa kita adalah puasa kita. Nggak ada kaitannya. Puasaku adalah puasaku. Nggak ada kaitannya sama orang lain. Seharusnya seperti itu. Seharusnya kita tetap kerja keras, tetap melindungi saudara-saudara kita yang sedang mencari. Jadi ada satu hadis qudsi itu. Ini bro, gue nggak pakai pici tapi gue bisa kayak gitu, bro. Katanya semua ibadah itu buat manusia. Semua ibadah itu buat manusia? Kecuali puasa, katanya. Puasa itu untukku, kata Allah. Dan aku yang akan langsung menghitung ganjarannya. Jadi puasa itu bukan ibadah petantang-petenteng. Iya. Ini kalimat sebijak itu, nasihat sebaik itu. Kok nggak ada yang menekan subscribe ya? Kayaknya suara beduk tuh. Buka.